Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Fasya Walira Putri Arvina sebagai moderator yang akan menjelaskan sedikit tentang supervisi pendidikan. Secara etimologi, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna, peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan kata vision berarti mengandung makna, kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Nah, berdasarkan penggabungan dua unsur pembentuk kata supervisi ini, jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi itu adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Kemudian, dalam arti terminologi, ada beberapa definisi yang akhirnya dari beberapa definisi itu dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara aktif. Ruang lingkup supervisi pendidikan ada dua. Yang pertama itu akademik, yang mana di sini lebih menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Yang kedua, marginal, yaitu menebarkan atau menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di seluruh sekolah. Nah, jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhannya. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan, yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang kedua, mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berjalan lancar dan berhasil secara optimal. Yang keempat, menilai keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kelima, memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh. Fungsi supervisi pendidikan, yang pertama, mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum dengan segala sarana dan prasarana. Yang kedua, membantu serta membina guru dengan cara memberikan petunjuk sehingga keterampilan dan kemampuannya itu meningkat. Lalu yang ketiga, membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Kemudian, ada teknik-teknik dari supervisi. Yang pertama, ini ada teknik supervisi individual. Lalu apa saja sih macam-macam teknik supervisi individual? Jadi di sini ada 5 macam. Yang pertama itu kunjungan kelas, lalu yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, lalu yang keempat kunjungan antar kelas, dan yang terakhir yang kelima menilai diri sendiri. Lalu yang kedua ada supervisi kelompok. Teknik-teknik dari supervisi kelompoknya ada 13, yaitu yang pertama kepanitiaan, yang kedua kerja kelompok, ketiga laboratorium dan kurikulum, keempat membaca terpimpin, kelima demonstrasi pembelajaran, keenam dharma wisata, ketujuh kuliah atau studi, kedelapan diskusi panel, kesembilan perpustakaan, kesepuluh organisasi profesional, yang ke-11 buletin supervisi, yang ke-12 pertemuan dosen atau instruktur, dan yang terakhir lokakarya atau konferensi kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala berbagai Allah yang kita pada kami untuk hari sehingga dapat menghadiri rapat pada kesempatan kali ini. Salam dan berkat keselamatan kepada kita Muhammad SAW yang telah membuat dari zaman ini dan Islam. Kali ini kita akan bahas mengenai supervisi yang bedakan di dalam sekolah kita untuk mengevaluasi kinerja para guru dan mengevaluasi supaya pembelajaran mencapai tujuan. Izin bertanya Pak, mohon maaf mau tanya ini kan penerapannya harus dilakukan langsung besok atau gimana ya Pak? Untuk penerapan supervisi kita, insya Allah kita akan mengadakan pada minggu-minggunya, yaitu pada tanggal 10 Juni 2003 dalam setiap kelas yang kedua ya. Baik Pak. Terima kasih para guru sekalian atas partisipasi dalam kontribusi kalian dalam rapat supervisi aktivitas kali ini. Sangat senang pada kesempatan ini, dalam rapat ini kita telah membahas beberapa aspek yang penting dalam implementasi kurikulum merdeka, termasuk pemahaman tentang kurikulum, strategi pembelajaran, evaluasi, dan proses pembelajaran yang efektif. Saya ingatkan kepada kalian semua, khususnya kita, bahwa tujuan utama dari kurikulum merdeka adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Mari kita terus berinovasi, berbagi, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Mungkin sekian rapat untuk kita kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf apabila dari guru-guru sekalian yang ingin bertanya bisa langsung ke ruangan saya. Seperti itu. Baik Bapak. Baik.
Kita akhiri rapat ini dengan mengucapkan hamdalah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya. Jadi mohon maaf Pak kalau waktunya. Dan saya sih adalah untuk meminta Bapak untuk menjadi supervisi kelas anak sedang. Nah untuk kelas itu kelas 2 sebagai ruangannya ruangan 1C. Untuk mata pelajaran itu pendidikan agama Islam. Jadi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 2B dalam ruangan 1C di jam 10 sampai dengan selesai. Baik, insya Allah saya akan datang untuk melihat proses pembelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan rapat yang dilaksanakan kemarin, ini saya sudah membuat rencana pembelajarannya. Mohon ditinjau kembali Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita tinjau tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam PPP. Apakah tujuan pembelajaran tersebut betul spesifik dan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa? Baiklah. Betul seperti Bu, dalam PPP yang telah dicantumkan itu sudah benar, cuma ada beberapa yang harus dievaluasi seperti tadi mengulangi tentunya. Untuk lebihnya sudah baik. Mudah-mudahan pembelajaran nanti akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Silakan. Mohon maaf Bapak, sesuai dengan rapat yang dilaksanakan kemarin, saya telah membacakan dalam wadah. Mohon dikoreksi Bapak kalau kami ada kurang-kurang. Baik, terima kasih Bu. Dan Mungkin Bapak. untuk pembelajaran tinggi itu dulu dengan menyampaikan materi pembelajaran itu dilakukan, seharusnya dilakukan untuk menjadi jenis dan metode penilaian pendidikan seperti itu. Dan materi yang sudah disampaikan dalam materinya Ibu untuk mengulang kembali ketika saat akhir penutupan proses pembelajaran. Baik Pak. Untuk metode yang digunakan itu berapa Bu? Untuk metode drama itu sudah bagaimana, tapi alangkah baiknya Ibu menambahkan metode yang membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran, seperti metode diskusi dan sebagainya. Dan untuk sebelumnya, kalau saya periksa itu sudah baik, cuma tadi ada beberapa poin yang harus ditingkatkan atau dievaluasi lagi. Baik Pak, saya akan segera perbaiki. Terima kasih Bapak. Apa benar punya uangnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pagi hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk bergabung. Ya, silakan juga Anda. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku siapa teman yang tidak hadir? Langsung ibu lupa dia tidak hadir. Memang kalau nggak sih kakak waktu kita bisa sakit gigi. Bahkan ibu ibu. Ibu lagi kakak. Iya benar banget lagi kayak gigi. Iya. Teman-teman kalau nggak mau sakit gigi juga jangan makan. Jangan makan berlebihan. Terus apa lagi? Harus ingat gigi. Ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua. Rukun iman kedua itu iman kepada siapa? Malaikat. Kita akan belajar tentang nama-nama malaikat sama tugasnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami keluar ya. Iya, Bu. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Baik, di sini Ibu akan membahas tentang isim domir. Isim domir itu artinya kata ganti orang. Ada yang tahu berapa macam isim domir? Yuk dihitung. Isim domir itu ada 14, yaitu pertama huwa, huma. Nah, isim domir itu ada 14. Yang pertama yaitu huwa, huma, hum, dia, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, ana, ana, dan nahnu. Kalau akan kasih satu cara atau satu tips agar kalian semua itu paham dari 14 ini tadi, domir tadi, yaitu dengerin Ibu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Satu kali lagi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Ayo coba dengerin Ibu bareng-bareng ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Nah, baik, sekarang coba Vera maju. Coba Vera sekarang. Ibu sekarang lihat dari sini. Ngapain, Bu? Coba perhatiin. Nyanyi Bu ya? Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana wa nahnu, ana wa nahnu. Bener gak? Bagus, Bu. Terima kasih. Oke, Vera, tepuk tangan. Nah, mungkin itu tadi ya pelajaran dari pelajaran bahasa Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Dan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa dihafalin ya, biar kalian tahu. Iya, ya, Bu. Waalaikumsalam. Dikatakan Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran fikih yang dimana kita akan membahas materi tentang pengertian fikih ya. Iya, Ibu. Jadi pengertian fikih seperti yang dijelaskan sebelumnya, fikih sebagai cabang ilmu pasti akan bersifat ilmiah, logis dan memiliki objek serta kaidah tertentu dalam hal ini. Pertama, wajib dan fardu. Apa itu wajib, Ibu? Sebentar ya, kita akan nanti ada pembahasannya selanjutnya. Ada wajib dan fardu, yang dimana di sini artinya segala sesuatu yang jika dilaksanakan pasti akan dapat pahala. Sementara jika ditinggalkan atau bahkan diabaikan bisa akan mengakibatkan dosa. Adapun yang kedua, mandub atau sunnah. Mandub atau sunnah. Ibu ya boleh dipersilakan. Yang mana artinya mandub atau sunnah ini artinya segala sesuatu yang tidak dikerjakan pasti akan mendapatkan pahala. Sedangkan jika tidak dikerjakan tetap tidak mengakibatkan dosa. Yang ketiga ada ibahah dan mubah. Ada ibahah dan mubah. Di sini ada ibahah dan mubah. Artinya segala
di kelas 2B dalam materi pendidikan agama Islam itu sudah baik dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasinya yang pertama itu ini sudah bagus, akan tetapi alangkah baiknya ketika ibu melakukan proses pembelajaran, ketika berinteraksi kepada siswa atau peserta didik, alangkah baiknya ibu memasukkan sesuatu yang membuat menarik peserta didik supaya peserta didik itu tertarik dengan materi yang dibacakan. Dan selanjutnya dalam proses pembelajaran kali ini, ibu kurang perhatikan peserta didik yang kurang mampu menangkap materi yang dibacakan. Dan selanjutnya untuk mereview materi yang telah ibu sampaikan, itu seharusnya ibu memberikan beberapa soal kepada peserta didik untuk dikerjakan ketika ia pulang atau di dalam rumah, supaya peserta didik dapat mengingat kembali apa yang telah ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas koreksinya. Insya Allah apa yang telah Bapak koreksi akan saya coba lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mohon. Untuk pembelajaran dalam metode pembelajaran yang dilakukan itu sudah benar. Tetapi alangkah baiknya itu menggunakan atau menambah metode demonstrasi. Karena kan pembelajaran bahasa Arab itu membutuhkan yang namanya demonstrasi untuk siswa agar mereka dapat menangkap dan memahami apa yang dibacakan. Saya akan mengevaluasi kembali rencana pendidikan saya ini. Terima kasih Bapak. Setelah apa yang saya lihat di dalam kelas mengenai proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, untuk prosesnya itu saya lihat sudah sangat baik. Tetapi ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan efisien. Untuk evaluasi pertama yaitu mengenai metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Untuk metode yang digunakan tapi sudah baik, akan tetapi alangkah baiknya itu digabungkan menggunakan metode yang lain. Jadi jangan hanya metode sama. Pak atas saran dan masukannya, saya akan lebih memperbaiki dari sebelumnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.